Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua serta memberikan kesehatan kepada kita semua. Nah, anak-anak, kangen tidak dengan kelas? Kangen tidak dengan sekolah? Yuk kita berdoa bareng-bareng, kita berdoa bersama-sama. Semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita kembali dikumpulkan oleh Allah di kelas tercinta, di sekolah tercinta SDIT Wahdatul Hikmah. Bu Guru sangat kangen sekali belajar bersama anak-anak di kelas, makan di teras bersama anak-anak, kemudian bercanda, bermain, olahraga, pokoknya kangen banget sama anak-anak. So, kita harus tetap berdoa kepada Allah semoga ujian ini segera berlalu. Baik anak-anak, hari ini Bu Guru akan menjelaskan materi matematika tentang unsur-unsur dalam lingkaran. Sangat mudah sekali. Apabila diperhatikan dengan seksama, insya Allah anak-anak pasti akan paham. Yuk kita simak videonya. Baik anak-anak, kita akan belajar tentang unsur-unsur dalam lingkaran. Sebelumnya Bu Guru akan mengenalkan sebuah alat. Ini namanya jangka. Nah, di sini ada sebuah jarum yang nantinya jarum ini digunakan untuk menentukan titik pusat. Nah, ini pensilnya, tempat untuk meletakkan pensil untuk menggambar sebuah lingkaran. Jadi ketika menggambar anak-anak, letakkan jarum pada sebuah titik yang nantinya akan menjadi titik pusat lingkaran, kemudian putar pensilnya, putar dengan pelan sehingga lingkaran terbentuk sempurna. Oke anak-anak, perhatikan di tengah-tengah kita bisa gambar dengan spidol warna. Di sini titik tengah tadi jarum sehingga menjadi titik pusat lingkaran. Oke anak-anak, perhatikan. Untuk titik pusatnya kita bisa memberi nama apa saja. Di sini Bu Guru memberi nama titik pusatnya dengan O. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menggambar diameter. Diameter merupakan garis tengah dalam sebuah lingkaran. Yuk kita gambar. Baik anak-anak, dia dikatakan diameter karena garis lurus tersebut melalui titik pusat. Di sini Bu Guru akan memberi nama titiknya yaitu titik A dan titik B. Sehingga jika ditanya mana diameternya, diameternya adalah garis AB. Tergantung titiknya. Jika titiknya BC berarti diameternya BC, seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar jari-jari. Perhatikan, jari-jari itu garis dari titik pusat ke tepi lengkung lingkaran. Jika dari sebelah kiri kita hitung pakai penggaris dan sebelah kanan kita hitung pakai penggaris, maka panjangnya harus sama. Yuk kita gambar jari-jarinya. Ingat, dari titik pusat ke tepi lengkung lingkaran. Nah, anak-anak, ini disebut dengan jari-jari, ya, dari titik pusat ke tepi lingkaran. Sekarang Bu Guru akan menggambar jari-jari yang lain. Yang penting, dari titik pusat ke tepi lingkaran itu disebut dengan jari-jari. Baik, sudah paham diameter mana dan jari-jari mana? Nah, lihat ini. Penggaris ini namanya penggaris busur. Kenapa? Karena pada penggaris tersebut terdapat lengkungan pada lingkaran yang menghadap ke titik pusat, sehingga disebut dengan penggaris busur. Garis lengkung ini disebut busur. Sama dengan gambar ini, ya. Gambar ini, setiap lengkungan itu disebut dengan busur. Kita beri nama terlebih dahulu. Coba perhatikan, garis A ke C, lengkungan ini disebut busur.
Dari A ke D, ini juga busur. Dari D ke C, ini juga busur, garis lengkung ya anak-anak. Nah, dari C ke B atau B ke C itu juga disebut busur. Satu lagi dari B ke D itu juga disebut busur anak-anak. Nah, sekarang kalau kita tarik garis dari titik A ke C, garis ini, garis dari A ke C ini disebut tali busur ya. A ke C, tali busur. Jadi kalau ditanya mana tali busurnya, garis AC seperti itu. Nah, sekarang andaikan kita tarik garis dari titik pusat menuju ke tali busur, tidak sampai ke tepi lingkaran, kita garis dari titik pusat ke tali busur, kita beri nama T. Ini disebut garis apotema. Ya, garis dari titik pusat ke tali busur itu apotema. Baik anak-anak, sekarang kita akan berbicara tentang daerah. Nah, perhatikan yang Bu Guru arsir. Daerah tersebut dinamakan juring. Apakah hanya yang Bu Guru arsir saja juringnya? Tidak anak-anak. Jadi, juring itu kan daerah yang diapit oleh dua jari-jari. Nah, daerah AOD ini juga juring. Daerah BOD ini juga juring karena diapit oleh dua jari-jari. Sekarang perhatikan, daerah yang diapit oleh busur dan tali busur AC yang Bu Guru sudah arsir dengan spidol merah, ini daerah ini. Daerah ini disebut dengan tembereng, yaitu daerah yang diapit oleh tali busur dan busur. Jadi daerah ini namanya tembereng. Kemudian daerah yang diapit dua jari-jari namanya juring. Kalau dari A ke B namanya diameter. Kalau dari O ke C, O ke D, O ke A, dan O ke B namanya jari-jari. Kemudian dari A ke C, tali busur. Kemudian dari O ke T, itu dinamakan apotema. Nah, garis lengkung AD disebut dengan busur. Kemudian di tengah-tengah ada titik pusat. Baik anak-anak, itulah gambar lingkaran beserta bagian-bagiannya. Sekarang tugas anak-anak menggambar sebuah lingkaran beserta dengan bagian-bagian atau unsur-unsurnya. Anak-anak bisa memberi nama titik-titiknya KLM atau yang lain sebagainya. Jadi tidak harus ABCD. Sekian pembelajaran matematika hari ini. Terima kasih, semoga mudah difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.